Support Timnas. Ngomongin Timnas lagi. Tim nasional Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur dan hari ini mencoba bangun dan bangkit untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen KNVB di tengah kerjasama penandatanganan kerjasama antara Federasi Belanda KNVB dengan Federasi Indonesia PSSI. Dan ini menurut saya langkah cerdas dari seorang Erick Thohir. Pak Erick Thohir, salam hormat. Ini tentu saja salah satu goalnya adalah memudahkan proses administrasi jika ada pemain keturunan yang ditawari, dilobi, dinego untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Dalam proses administrasinya nanti dipermudah oleh Federasi Belanda. Salah satu hal yang menarik tentu saja ungkapan dari Van Persie, ya, salah satu legenda tim nasional Belanda yang mengatakan heran ketika seorang Miss Hilger, ya, bersedia dinaturalisasi, bersedia berseragam tim nasional Indonesia, karena seorang Van Persie melihat bahwa sosok dari Miss Hilger ini adalah pemain yang potensial dan ya tinggal nunggu waktu lagi lah, atau tinggal nunggu waktu saja lah. One day pasti akan dipanggil oleh tim nasional Belanda. Kenapa? Karena memang satu, dia pemain reguler di FC Twente yang menjadi salah satu klub papan atas Eredivisie Belanda. Yang kedua, usianya masih muda, ya, dan penampilannya cukup stabil, growth-nya juga cukup kelihatan. Saya pikir ini adalah pilihan yang mengherankan bagi Van Persie. Tapi tidak dengan kita semuanya fans tim nasional Indonesia garis keras bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Bersama tim nasional Indonesia, Miss Hilger akan bisa memperkuat tim nasional Indonesia tentu saja di lini belakang. Iya, menarik berbicara terkait dengan pemain naturalisasi karena ini memang dinamika yang ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola Indonesia dengan berbagai macam pro dan kontranya tentu saja, karena memang kita ketahui bersama, ya, pemain-pemain yang lahir, berlatih, besar dan berkarir di Indonesia, saya pikir kalau kita bicara berkaitan dengan level Asia atau bahkan cita-citanya di Piala Dunia, saya pikir kalau bicara hari ini belum saatnya. Maka dari itu terobosan langkah yang dilakukan Pak Erick Thohir ya cukup cerdik, dan ya ini tidak menyalahi statuta FIFA dan tidak menyalahi juga undang-undang dari internal negara Indonesia sendiri. Dan ya kenapa tidak gitu, secara instan akan bisa memperkuat kekuatan dari tim nasional Indonesia. Apalagi tim nasional Indonesia hari ini sedang memasuki round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sambil menunggu pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Bahrain tanggal 10 September dan tanggal 15 nanti akan menghadapi Cina, ya. Tentu saja ya sekelas round 3 ini dan sekelas pemain-pemain tim nasional Indonesia yang banyak bermain di abroad atau bermain di luar negeri, tentu saja seorang Sintayong tidak bisa melakukan TC panjang. Salah satu langkah yang dilakukan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia bersama PSSI adalah memberikan ruang, memberikan tempat berlatih, bertanding, dan mempunyai klub. Salah satu yang kita lihat ada Marcelino, dan belum lama ini ada Ragnar Oratmangun, dan ada juga Rafael Strijk di Liga Australia. Saya pikir ini adalah langkah-langkah, karena latihan terbaik untuk menjaga performa tentu saja berada di klubnya masing-masing. Dan berbicara, ada sekitar 16 pemain tim nasional Indonesia yang bermain di abroad, ya. 16 itu bersama dengan 2 pemain anyar kita semuanya, Miss Hilger yang prosesnya tinggal menunggu ambil sumpah, dan Eliano Reinders tentu saja. Dari 16 pemain ini mereka sibuk bersama dengan klubnya masing-masing dan mencoba menampilkan pemain terbaiknya, mempunyai menit bermain, dan yang memperlihatkan kemampuannya agar bisa berjalan konsisten.
Di antara 16 pemain tersebut, support timnas mencoba mengambil 3 pemain yang minggu ini tampil impresif, tampil bagus, dan bisa membuktikan kepada kita semuanya bahwa dia adalah layak untuk bisa mengangkat derajat tim nasional Indonesia. Ya, nomor 1 tentu saja Miss Hilgers, meskipun belum ambil sumpah, tapi ini sebenarnya tinggal tunggu waktu saja ya. Miss Hilger bersama dengan FC Twente bermain sangat baik sekali di Liga Eropa ya. Bagi teman-teman yang menyaksikan secara live, luar biasa. Dan saya baru pertama kali nonton FC Twente ketika ada Europe League ya, Liga Eropa kasta kedua setelah Liga Champion, bersama atau melawan MU, bermain di Old Trafford. Permainan dari FC Twente, dan tentu saja kita menyoroti seorang Miss Hilgers seberapa keren dia tampil ya, dan kita nobatkan menjadi ya pemain terbaik tim nasional Indonesia yang bermain di abroad ya minggu ini. Tentu saja dengan segala macam catatan statistiknya yang mentereng, saya pikir ya. Bermain selama 90 menit dia. Footmob dalam hal ini adalah website analisis sepak bola memberikan penilaian 7 ya, dan ini adalah nomor 3 terbaik dari pemain-pemain yang diturunkan FC Twente. Saya pikir ini permainan yang sangat gemilang ditunjukkan oleh Miss Hilger ya, dengan statistik pertahanan ya. Saya coba bacakan, sangat menarik ya. Dia melakukan bloknya 2 kali, clearance-nya 8 kali, hit clearance-nya ini dengan kepala 3 kali, intercept-nya 2 kali, defensive action-nya 16 kali, recoveries-nya 3 kali. Ya, saya pikir ini catatan yang menarik ya, dan dia mendapatkan poin yang sempurna. Saya pikir mendapatkan poin 7 dari ya berapa, ada 15-16 pemain yang diturunkan saat menghadapi MU, dan dia nomor 3 terbaik. Saya pikir ini catatan yang luar biasa, dan ketika kita bicara kualitatifnya atau pandangan mata kita terhadap pemain yang satu ini selama 90 menit ya luar biasa. Sebagai center back dia recoveries-nya cukup bagus, jadi gerakan badannya untuk bisa menjaga gerakan-gerakan pemain lawan itu cukup bagus, dan intercept-nya saya pikir yang tiba-tiba bisa menusuk ke depan, maju ke depan, dan mendahului para penyerang dari MU sehingga clearance dilakukan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa Miss Hilger, dan kita tunggu permainan apiknya saat tim nasional Indonesia melawan Bahrain nanti. Terus kemudian pemain abroad kedua versi support timnas minggu ini adalah Martin Paes. Ya, Martin Paes juga tampil luar biasa bersama FC Dallas ya. Ini menjadi sesuatu yang mengagumkan sebagai penjaga gawang ya. Menang 3-1 melawan LAFC, dan kemudian dia bermain 90 menit. Poinnya juga 7 ya, dikasih rating 7 oleh Footmob. Terus kemudian catatan selama 90 menitnya dia diving save-nya 1, save inside box-nya 3, sweeper-nya 1, punch 2, thrown 1 ya, recoveries-nya 2, dan touch 38. Saya pikir ini juga sesuatu yang menarik bagi Martin Paes. Dan kalau kita melihat penyelamatan Martin Paes saat membela FC Dallas, ini juga mengerikan saya pikir, dan itu sudah ditunjukkan 2 pertandingan kemarin ya. Kita bisa melihat bagaimana kerennya Martin Paes bersama tim nasional Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Australia. Tentu saja permainannya gemilang. Kita akan tunggu saat tim nasional Indonesia bertanding melawan Bahrain dan melawan Cina nanti. Ingat, tanggal 10 dan tanggal 15. Yang menjadi menarik adalah ada pernyataan yang mengagetkan dari
Emil Audero Mulyadi, ya, penjaga gawang Como ini, ya, dia mengatakan menyesal karena tidak mengambil peluang kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia sedini mungkin. Dan hari ini saya pikir pos penjaga gawang sudah diisi Martin Paes, ya. Dan fans tim nasional Indonesia sudah terlalu cinta Martin Paes dengan segala macam gemilangnya. Ya, ini menjadi hal yang menarik jika one day PSSI akan bisa menaturalisasi seorang Emil, ya, dan akan menjadi pro dan kontra tentunya di kalangan netizen dan fans tim nasional Indonesia karena kata-kata orang tuanya yang begitu menyakitkan. Dan pilihan Emil Audero yang sekian lama memimpikan bermain tampil bersama tim nasional Italia. Tentu saja, dan kesempatan itu tidak kunjung tiba, kemudian mencoba mempunyai mimpi tampil di Piala Dunia bersama tim nasional Indonesia. Saya pikir netizen yang punya hukum alam silahkan berkomentar berkaitan dengan apa yang terjadi dengan orang tua Emil Audero dan Emil Audero sendiri. Menarik, ya, debatable yang sangat menarik. Tapi apapun itu, Martin Paes tampil luar biasa. Kita percaya Martin Paes akan bisa menjaga gawang tim nasional Indonesia tanggal 10 dan tanggal 15 nanti. Miss Hilger nomor 1, Martin Paes nomor 2, dan nomor 3 saya atau support timnas memilih Jay Itzes. Kemenangan perdana Venezia 2-0 melawan Genoa, dan yang menarik sekali mencatatkan 4 poin dari 5 pertandingan, 3 kali kalah, 1 kali seri, dan 1 kali menang. Saya pikir ini pencapaian, ya. Bang J bangkit, Bang J, Venezia bangkit, ya. Bukan apa-apa, kita bukan fans dari Venezia, akan tetapi agar seorang Jay Itzes punya karir yang lebih cemerlang. Siapa tahu dengan konsistensi dari Miss Hilger, Martin Paes, dan Jay Itzes di tahun musim mendatang dia akan ditemukan oleh klub-klub yang lebih hebat daripada hari ini dan tawaran-tawaran harga yang lebih tinggi. Saya pikir ini adalah simbiosis mutualisme dengan adanya bermain bersama tim nasional Indonesia, dia bekerja lebih keras, dukungan penuh dari fans tim nasional Indonesia yang tanpa henti-hentinya membuat mereka termotivasi untuk bisa menjadi sesuatu di kemudian hari, ya. Jay Itzes, ya, meskipun dia tampil tidak keren-keren amat waktu Venezia mencetak 3 poin itu, ya, dari catatan 90 menit bertanding, Footmob memberikan penilaian 6,8 dan diantara yang ada rata-rata 7,1, 71, 72. Jadi sebenarnya dia berada di bawah perform rata-rata saat bermain melawan Genoa, tapi 90 menit diberikan oleh pelatih, artinya Jay Itzes dipercaya. Semoga saja di pertandingan berikutnya seorang Jay Itzes akan bisa membuktikan kepada pelatih, kepada Venezia, dan kepada kita semuanya bahwa dia layak menjadi starting 11 dan layak dipertahankan Venezia. Kalau perlu akan diambil oleh klub besar di kemudian hari. Dan tentu saja Bang J adalah seorang kapten yang sangat elegan, humble, dan sangat disegani oleh teman-teman satu tim, ya, satu timnas, sehingga pemain ini sangat dibutuhkan. Kita akan tunggu tanggal 15 dan tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober tentu saja saat melawan Bahrain dan melawan Cina. 3 pemain di minggu ini yang performnya luar biasa. Miss Hilger, Martin Paes, dan Jay Itzes layak kita nobatkan sebagai pemain terbaik of the week minggu ini versi pemain tim nasional Indonesia yang bermain di abroad, dia. Semoga saja para pemain-pemain yang lain juga terus ingin membuktikan diri, menjaga stamina, konsistensi, performa, dan sebagainya. Seperti Tom Haje yang sudah mulai mendapatkan menit bermain. Terus kemudian juga pemain-pemain yang lain. Kelvin Verdong itu juga bagus sekali. Sayang timnya Nijmegen kalah, ya. Tapi dia bermain sangat bagus sekali, ya.
Dan ini semoga saja akan menjadi hal yang menarik lagi dengan adanya Miss Hilger. Dengan adanya Miss Hilger, semoga saja nama-nama besar yang berkarir di Eropa, di sejagat raya, di penjuru dunia, pemain keturunan akan coba menawarkan diri tampil bersama tim nasional Indonesia. Kalau Miss Hilger aja mau, ya, Milen Manhoef apa kabar? Ya. Terus kemudian Goijer apa kabar? Terus nama-nama yang lain lagi, Jairo apa kabar? Mauro Gistra apa kabar? Semoga saja seorang Miss Hilger akan jadi magnet bagi para pemain yang lainnya agar bisa memperkuat tim nasional Indonesia di kemudian hari. Kita akan ikuti lagi update berkaitan dengan perkembangan pemain tim nasional Indonesia, analisis tim nasional Indonesia, dan utamanya adalah kita terus mendukung di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama saya Setio Ban. Thanks for watching.